Ya, selamat siang teman-teman. Bagi yang sudah istirahat, bisa sambil tidur-tiduran, santai-santai ngeliat video saya ini, dimana saya sedang melatih eh, kemampuan analisa saya untuk melihat tren pasar, sehingga saya semakin tajam untuk melakukan open posisi. Kita lanjut ya, kita masuk aja langsung. Di sini saya pakai uh, beberapa indikator ya, sentimen, MACD nya default, sentimennya juga default, sama candlestick. Jadi di candlestick ini nanti saya lihat tekanan. Di sini kita lihat pasarnya agresif ya, pasarnya agresif. Dilihat dari candlesticknya. Ini juga yang jadi ketertarikan saya, karena hampir seminggu ini pasarnya agresif. Apakah saya bisa melatih kepekaan saya terhadap pasar agresif sehingga saya mampu untuk open posisi di pasar agresif? Baiklah, MACD kita lihat sudah melakukan perpotongan dan turun. Kalau dilihat dari trennya juga turun ya, ini mulai dari sini ya, sini udah mulai ya, sini turun. Nah, apakah dia akan melakukan penurunan terus? Waduh, ini internetnya atau sistem server kehilangan koneksi. Server siapa? Oke, kita lihat mundur. Turun ya, naik sedikit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi trennya nih turun ya, turun di coba kita lihat di 1 jam. Kalau di 1 jam dia udah jenuh naik nih. Tadi kan di sini 1 jam sebelumnya dia ini 1 jam, ini 1 jam dia udah naik. Nah, di sini dia mungkin akan melakukan sideway di sini nih. Jadi 1 jam ke depan dia akan sideway sekitar sampai jam 1 lah itu. Tapi di 1 jam aja candlenya ngeri ya. Wow, banyak ininya, apa namanya, kabel-kabel ya. Kabel atas, kabel bawah gitu. Nah itu ya, kembali ke 1 menit. Oke, turun ya, turun. Kita lihat sentimen pasar ini, bullishnya ke atas, bullish ke atas, bullishnya persentasenya lebih kuat ketimbang bearish ya, mungkin sekitar 60-40 ya. Dan MACD nya juga yang si hijau ini berusaha naik, tapi chartnya si siapa namanya nih, MACD ini chartnya nih, cat. Nah, ini keseluruhan chart MACD nya tadi sempat turun ya, gitu. Jadi memang ini masih akan melakukan penurunan. Oke, ya, kita akan siap-siap melakukan posisi sell di 1 menit guys. Teman-teman, konco sedulur, inilah momentumnya seperti apa kita mengambil open posisi sell
Ini kan pasar yang agresif. Di detik 10 posisinya di situ. Ya, MACD grafik tadi bergerak dia, cuma saya nggak perhatikan tadi bergerak turun ya. Ya, turun 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 turun. Kita 2000 ya, duit kita soalnya banyak. Tunggu, tunggu. Wih, ini cat ininya loh, MACD nya naik turun naik turun. Wih, benar-benar inilah yang disebut pasar agresif ya. Kalau dia naik, candlenya turun. Oke, sell. Nanti bisa juga di sini loh teman-teman, dia penutupan selnya bisa di sini loh. Tapi merah. Itulah pasar agresif. Ya, berarti kita kompensasi, siap-siap. Wait. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jebret. Waduh. Gak apa-apa. Ini saya yakinkan dia turun ya. Saya yakinkan turun. Saya yakinkan turun. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, prediksinya seperti itu. Kita tunggu aja dulu. Tunggu. Turun, turun, turun. Masuk ya, teman-teman. Dia masih bisa ya turun ya. Tunggu ya, tunggu, 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 jebret, ais. Kenapa saya beranikan diri turun? Ini prediksi saya. Oh ya, nggak, MACD-nya dia naik tuh. Berarti dia nahan di situ ntar candlenya. Nahan ya. Walaupun naik berat, ya naiknya berat. Ini doji, bikin doji gitu kan. Tolong nanti naik tuh bruk bruk, naik turun bruk bruk. Masuk ya teman-teman ya. 60. Oke, kita lanjut lagi di pasar agresif ini. MACD-nya tetap turun. Candlenya juga masih tetap turun. Dia hanya melakukan konfirmasi sekali, dia naik tapi nggak mampu. Dan dia melakukan turun, lanjutan turun. Ini dia nih melakukan perlawanan lagi dia nih. Kita satu ya, satu kali dia naik tadi hijau dia. Nah, dua kali. Ini juga grafik MACD-nya naik ya dia tadi ya. Terus bullish naik.
bullish sentimen. 3 kali naik teman-teman, 3 kali naik, tapi hijau si sentimen ini tajam loh ke bawah. Tunggu konfirmasi ya, nah ini dia mulai bengkok, turun dia ininya ya, MACD nya dia turun loh, tapi dia naik. Berarti ini kayak kebalik gitu loh, kebalik ya, MACD nya turun, candlenya naik, turun naik, berlawanan dia kan. Nah, oke, ini hijau masih, MACD nya turun, grafik MACD nya yang bergerak itu turun. Dua menit ya, kita bikin buy ya. Oke, 2 menit, karena di sini dia udah pembentukan hijau ya teman-teman ya, nih hijau, dan dia kuat di sini, hijaunya kuat walaupun dia belum berbentuk marubozu, tapi dia kuat di sini. Jadi kenapa saya bikin 2 menit, untuk antisipasi lonjakan ke bawah itu candlenya, bisa mencuri dia nanti kan, mencuri ini saya, posisi saya, bukan mencuri lah bahasanya, jangan mencuri ya, apa ya, ya udah itu aja dulu sementara bahasanya supaya nggak ini. Kita tunggu 2 menit. Nah di sini kita bisa open 1 menit untuk buy. Tunggu ya. Apakah dia mampu untuk ke atas? Apakah dia mampu ke atas? Kita tunggu konfirmasi dari candle ini. Lihat di 30 ya. Lihat di 20. Perhatikan juga chart MACD nya keseluruhan, garis nolnya, warna garis merah hijaunya, kemana bergeraknya dia. Oke, saya ambil buy karena dari tadi mendominasi apa namanya, buy hijau pergerakan candlenya. Jadi ini ada 2 kemungkinan ya, dia akan tipis, kita menang tipis, atau kita akan menang banyak, dia naik ke atas boom gitu. Kita lihat prediksi kita. Kompensasi apa? Udah penuh semua. Oke guys, kita lihat kompensasinya. Ya dia naik kan. Ini maksimal 2000 ya, jadi sulit itu. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Matiin kalau ngecas. Matiin.
matiin. Aduh, telat teman-teman, telat. Bullish kuat, MACD bergerak naik, candle melakukan penekanan ke atas terus. Tadi momennya itu deh. Ya inilah kalau apa namanya, star ya, naik. Aduh, uh uh nggak apa-apa, kita modalnya banyak, harus berani. Jadi jangan takut, kecuali modal dikit, jangan seperti ini. Karena di apa namanya, di trading ini momentum ya, kita mengambil keuntungan itu di momentum gitu. Jadi prediksi udah kita baca, nah momentumnya itu kapan kita ambil, disitulah trader-trader dilatih kepekaannya gitu ya. Momentum itu maksud saya. Nah momentum itu ketika pas dan kita melakukan open posisinya mantap, maksudnya nilainya yang kita eh, transaksikan, jackpot sudah itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Grafik ini nih, chart nih ya, chart tren pasar ya, chart tren pasar ya. Tadi kalau teman perhatikan itu dia bergerak turun dia ya, terus MACD nya turun, terus bearish bullish sentimennya masih dominasi bullish. Jadi belum terkonfirmasi tiga-tiganya, baru dua yang terkonfirmasi. Jadi kita lihat di sini tekanan candlenya, dia banyak melakukan penekanan ke bawah ke atas. Oke, ke bawah ya, udah berapa kali dia melakukan penekanan ke bawah ya. MACD nya ke bawah, grafik chart tren pasarnya tadi turun ke bawah. Sentimen pasarnya itu udah mulai turun ya, sentimen pasarnya ya, berarti dia akan turun ya, turun. Nah tuh, tadi udah terkonfirmasi tiga indikator ya. Jadi saya beranikan diri untuk transaksi sell di 1250 saya beli Ethereumnya 233.1250 saya beli, karena tiga faktor tadi sudah mengarah turun di detik 49 ya teman-teman ya. Nah, 3,2. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ini MACD-nya masih konsolidasi. Bullish bearish sama bearish, dominasi bullish.
Kita lihat dalam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 menit belakangan ini trennya naik ya, trennya naik. Nah, di sini mulai penurunan nih. Ini kan konfirmasinya. Di sini turun. Nah, ini bahkan turun nih. Ya. Oke, ini perhatikan nih teman-teman. Nih MACD-nya udah mulai penurunan ya. Sebentar, kita ambil cari momentum. Sebentar. Kita cari momentum. Sekali lagi naik. Sekali lagi. Lagi 10 detik 10. Saya tunggu. Oke, dia akan turun ya teman-teman, dia akan turun. Kita perhatikan pergerakan berikutnya. Saya mau ngerokok dulu temen nih. Kalau di dalam gak enak. Ini kita di teras. Masuk ya. Oke. MACD berpotongan. Bullish masih dominan ke bearish di sentimen. Ya, bullish. Candle masih berusaha untuk melakukan penekanan turun. Candle masih berusaha untuk melakukan penekanan turun. Sekali hijau, 2 kali hijau, 3 kali hijau. Nah, sekarang dia udah mulai melakukan penekanan ke bullish, ke atas. Coba kita lihat dia berhenti penutupan di bearish apa di bullish. Lompat dia, melakukan pelanggaran si bearish. Mau apa namanya, nyogok lah istilahnya mungkin ya. Udah lu gue sogok, turun terus, itu nggak bisa katanya, naik. Itu hanya inilah jok-jok ya. Posisi MACD garis hijaunya di bawah dan sudah melakukan perpotongan. Bullish dan bearish ya, let's say balance lah ya, kuat, sama-sama kuat. Candle melakukan perlawanan naik. Kita lihat chartnya turun ya, tuh turun. Nah, ini mau kemana nih yang berikutnya nih, dia nih turun. Ini kemana dia? Mundur lagi, kita lihat turun ya. Nah, ini daerah support yang bisa kita lihat saat ini ya, supportnya di situ, sini. Oke, dia melakukan perlawanan ya guys. Dan 1 jam, di 1 jam dia turun
dan sudah di support sini nih, support 1 jam yang ini di penutupan pembukaan, support pembukaan si sini yang buy. Ini namanya daerah support pembukaan. Ini daerah resisten penutupan buy. Di candle 1 jam ini. Nah, di 1 jam ini dia melakukan konsolidasi. Apakah dia mampu turun lagi untuk melewati ini? Gitu. Ya. Oke, berarti saya prediksi kalau di 1 menit dia naik nih. Teman-teman, kita lihat ya. Kenapa naik? Lihat tuh garis sumbu yang ekor bawahnya tuh udah banyak meninggalkan bayang shadow ya, shadow. Jadi naik. Nah, jadi di 1 menit ini saya yakinkan dia naik. Tuh naik ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, walaupun berat tapi arahnya naik. Tuh. Arahnya naik. Oke. MACD baru saja melakukan perpotongan. Apakah dia berhasil untuk melakukan penerusan perpotongan? Disinilah trader melakukan yang namanya high risk high return dengan kondisi pasar seperti ini. Ini panjang ya sumbunya ya. Coba kita lihat ada yang sumbunya panjang ya. Ini sumbunya panjang nih si bullish. Berarti dia naik ya. Berarti ini turun mungkin ya. Oke, turun ya. Jabret. Jadi kebalikannya gitu. Saya bacanya begitu, teman-teman. Kenapa gak? Karena didukung kuat juga sama MACD-nya. Hijaunya masih di bawah. Dia belum berhasil tembus dia tadi di sini nih untuk naik. Bullish sama bearish juga masih seimbang. Ini bisa nih kita double kill nih. Double kill Sub-Zero, Spiderman, Satria Baja Hitam. Sebentar, tunggu dia melonjak atas ya. Inilah yang disebut momentum. Yang punya modal besar bisa melakukan ini gitu. Nggak apa-apa, berani. Kalau sudah benar-benar bisa baca tren pasarnya. Itu teman-teman ya. Setelah apa namanya? Mudah-mudah gampang gitu. Mudah-mudah gampang ya, mudah-mudah gampang lah, supaya kita tetap mensugesti pikiran kita itu benar gitu. Jadi kita menarik ilmu, jadi sugestikan diri kita itu benar untuk membaca prediksi. Jadi signal-signal kebenaran itu mempengaruhi kita. Itulah filosofinya ya teman-teman ya. Makanya bisa dikatakan saya dengan modal $20 selalu tercapai 100% ya. Oke. Ya teman-teman, betul kan? Dia turun tadi, kalau kita ambil posisi momentum di sini tadi turun. Ini turun nih teman-teman ya. Kita siap-siap ya. Di detik 10 ya. Kalau dia naik
Naik dulu, naik. Oke. Kok berani? Ya berani karena kan sudah diprediksi. Jangan ada keraguan gitu. Jangan ada keraguan karena kita sudah baca prediksi pasarnya. Oke, kita kompensasi ya. Siap-siap double kill nanti. Naik dulu dia sekali lagi ya. Mantap ini. Turun dia. Zebret. 1 menit teman-teman. Masuk 1. Ini dia udah 2 kali nih berusaha nembus nih MACD-nya. Nembus dia. Nah, di sini nih kita analisa lagi ulang. Berarti tadi prediksi saya untuk dia turun terus nggak jadi. Karena dia udah menembus nih. Naik dia tuh istilahnya satu level lah, dia udah naik lah gitu. Tadi kan baru sedikit aja di sini dia. Masuk ya. Naik nih, naik dia. Tunggu ya. Ini namanya kita ambil momentum. Gitu teman-teman. Dan satu lagi ya, perbanyak dulu di demo. Selain kita melatih analisa pasar, juga melatih mental kita. Melatih mental kita sehingga waktu kita di real, kita sudah terbiasa dengan pola trading kita di demo. Ibarat kalau main bulu tangkis itu, karena saya dulu pernah masuk klub bulu tangkis ya. Wah, latihannya itu berjam-jam, tiap hari itu aja. Sampai akhirnya karena di latihan itu begitu terus, jadi kebiasaan, sehingga waktu pertandingan real bulu tangkis saya menang. Saya menang karena saya di nilai kurang bagus ya waktu SMA. Jadi melalui jalur prestasi itulah saya masuk di sekolah negeri SMA waktu itu. Gitu ya teman-teman ya filosofinya. Jadi kita harus tekun, berlatih, fokus. Ya semoga menjadi konsisten, berhasil. Karena hasil itu yang nentuin Yang Maha Kuasa. Walaupun kalah, wah udah latihan kalah, gimana nih? Pelajari lagi. Saya udah jadi trader ini sudah sebulan lebih 1 hari. Di pertengahan minggu bulan pertama itu saya pernah kalah sampai $150 ya teman-teman. Artinya selama seminggu itu gitu ya. Jadi saya udah deposito 2 kali, total 150 deh kalau nggak salah itu. Saya stop, saya belajar, saya telepon guru saya sekaligus teman saya ya, kebetulan dia orang baik hati ya, dia mau memberikan ilmunya secara ikhlas ya. Itu yang saya apresiasi tinggi lah. Namanya Bang Mo. Kalau di trading
Olim Trade, dia terkenal namanya Bang Mo ya. Jadi dia terus memberikan saya semangat, dan yang paling utama dia memberikan saya semangat itu tentang psikologi gitu ya, psikologi mental, karena itu dulu yang utama. Kalau psikologi sama mental kita siap, maka kita membaca pasar itu bisa fokus, bisa kelihatan. Dan pembelajaran yang kita lakukan sendiri, yang saya lakukan sendiri atau saya belajar dari beliau itu akhirnya terserap, dapat gitu loh, dapat. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Dia naik ya. Dia naik sebentar ya. Tadi karena keskip saya ngobrol. Bullish, bearish, seimbang. Tapi di sini tadi ada penekanan sedikit ya dari bearish. MACD-nya sudah melakukan persilangan dan berusaha untuk naik, walaupun si candle melakukan penekanan untuk tetap turun. Di momen ini ya, 2 menit ini ya, posisi pasar saat ini agresif. Oke, kita mulai lagi latihan lagi. Oke, turun dia cukup drastis. Ini kita ambil buy ya, dia karena melakukan percepatan dia ya. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Tadi kita delay 10. Sebentar teman-teman. Ini 2 candle ya. Dia 2 candle ini berhasil turun dia. Berarti di candle ketiga bagaimana? Di MACD-nya ini, MACD-nya ini dia melakukan persilangan ya. Prediksi saya ini turun ya. Prediksi saya sebentar ya teman-teman ya. Kita lihat di 1 jam. Oh, dia turun. Dia sudah turun. Berarti dia naik dulu. Di 1 menitnya dia naik dulu. Dia naik dulu sedikit, nanti turun lagi dia. Sebentar ya. 2 menit kita bikin. 2 menit, sebentar. Kita ambil momentum ya. Atau 3 menit. 3 menit lebih safe ya, 3 menit. Nih oke. 3 menit. Kita lihat momentum dia melonjak ke atasnya dulu ya, karena di sini dia mencoba melakukan ini ya, di MACD-nya dia coba melakukan persilangan untuk turun ya. Tunggu, sabar. Bullish berusaha naik ya. Ini bullish berusaha naik, ada tekanan naik dia. Oke. 3 menit. Kita tunggu ya. Ya turun. Trennya turun. Nah, ini masih jauh gitu. Jadi dia masih ada kesempatan untuk turun. Menit. Jadi seperti itu teman-teman. Kita latih terus di demo.
tapi serius ya gitu. Ini kita latih mental kita, jangan anggap ini demo, jangan, ini serius gitu, ini duit kita bener nih gitu. Jadi biar bisa fokus kita belajar membaca tren marketnya dengan indikator-indikator atau strategi-strategi yang kita gunakan, seperti itu. Disiplin, sabar, fokus ya, dan mental, melatih mental. Jadi ini bener nih duit saya gitu. Nah seperti ini kan ini kan saya deg-degan nih. Saya masih deg-degan, kenapa? Karena saya masih pemula. Waduh, naik gitu, mana nih gitu kan, kok naik gitu ya kan, mana dong ya kan. Kita kompensasi di 2 menit, buy sell, buy sell ya. Wah, beris tadi saya nggak perhatikan beris ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya yakin masih turun dia, saya yakin masih turun karena bullishnya di sini kecil-kecil gitu ya. Saya ngelihatnya secara ini ya, secara general gitu ya, saya membacanya begitu gitu loh. Oke, kita lihat. Nanti kita kompensasi lagi di atas di dia kita tetap kompensasi karena kita tadi kalah ya sekali ya. Turun, cat ininya turun tadi, perhatikan ya teman-teman ya, cat grafik marketnya turun tadi, cat grafik marketnya turun. Kita lihat detik 10, naik ininya garis 0 MACD nya dia turun. Nah ininya naik, candlenya naik, grafiknya turun sekali, garis 0 MACD nya turun, candlenya naik, bearishnya turun. Jangan bingung ya, tetap fokus, jangan bingung, tetap fokus. Naik 2 kali ininya, garis 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. Jebret. Kenapa saya ambil buy? Karena ini saya ngitung tadi sini nih, 1 naik, nah terus turun sedikit, naik. Ini naik lagi nih, dia trennya naik karena kuat, MACD nya naik, termasuk garis nolnya juga didukung naik. Nah berisnya turun, jadi kebalikan ya, itu turun naik. Oke, nggak apa-apa, tetap fokus. Si garis MACD nya ini mau ngapain dia nanti, dia
ya, naik lagi ya kan, naik turun, inilah pasar agresif. Turun 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 turun, dia turun, naik, dia naik nih sampai ke level berapa kira-kira ya. Di sini akan jenuh, di sini nanti dia nih jenuh, di sini dia nih. Kalau dia masih kuat, dia naik lagi di sini. Oh, mantap cuy. Jebret. Nah, di momen ini kita ngelihat grafik 0 MACD-nya ya, teman-teman ya. Di momen ini kita ngelihat grafik MACD-nya. Ya, si merah garis MACD sudah menempel di garis 0 MACD. Garis hijau MACD terus merangkak naik, bearish, berusaha melakukan perlawanan. Ya, jadi dua yang menang nih. Dua yang menang. Candlenya naik, MACD-nya naik, grafik nolnya naik. Oke, kita bikin di 2 menit ya tadi ya. Naik lagi. Naik lagi. Berarti turun, dia udah jenuh dia berarti di sini ya. Di sini dia jenuh, di sini. Di sini dia udah jenuh dia. Dia kena resisten di sini dia. Sini dia kena resisten. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus cepat ini meresponnya gitu, karena kita udah buka di $2.000 di 2 menit. Tadi kita kalah loh sekali loh. Oh, 2 kali kita sudah kalah ya. Wah, ini bahaya nih. Naik. Ini sideways nih, dia di sideways nih nanti di sini nih. Kayaknya ya. Atau dia naik. Ini bearish soalnya di tengah dia. Bearish di tengah, bullish di tengah. Ini tipis ini. Grafik 0 dia nggak bergerak soalnya. Saya beranikan diri untuk sell nanti di titik 00. Grafiknya turun, MACD hijau naik. Wah, salah prediksi ya kita ya. Kita main di 1 menit.
berarti dia trennya naik ya. Berarti tadi karena ketemu resisten dia ini dulu, ambil ancang-ancang dulu dia. Aduh, nggak apa-apa lah, ini masih naik ini. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Oke, bagi yang modalnya besar boleh melakukan ini ketika prediksinya sudah yakin ya teman-teman. Bagi yang bermodal besar boleh melakukan ini jika dia sudah melakukan prediksi dengan betul-betul akurat dan yakinkan itu 100%. Tapi untuk diri dia sendiri ya, jangan ke orang lain gitu. Oke, kita lihat. Oke, tuh saya lakukan lagi tuh. Karena ini salah satu karakter psikologi saya, emosi yang kuat. Emosi yang kuat. Nah, saya harus arahkan nih emosi yang kuat saya ini ke jalan yang benar melalui trading demo ini gitu. Ketika emosi saya kuat, itu adalah psikologi saya, betul gak sih saya melakukan melakukan open posisi seperti ini gitu kan. Oh ternyata nggak benar, berarti saya harus mengontrol emosi saya lagi. Saya harus mengontrol lagi emosi saya. Ketika udah terjadi kerugian yang cukup besar, nanti di relay jangan dilakukan hal seperti itu, jangan. Berarti itu emosi negatif namanya. Ini barusan terjadi ya. Nah tuh teman-teman, saya ngambil napas tuh, ngeluarin napas karena saya anggap ini real gitu. Saya anggap ini real. Mana nih evaluasinya, apakah saya harus lanjutkan trading atau tidak ya. Tadi kita diawali berapa dolar tadi, 60 dolar sekian ya, berarti kalah sekitar ya katakanlah 2 dolar 2000 dolar 4000 dolar lah katakan. Ini indikasi, ini ya jelas bahwa psikologi saya masih belum terkontrol dan saya harus belajar melawan emosi saya, bukan melawan ya, mengontrol emosi saya sehingga tepat pada jalurnya. Oke, jadi seperti itu dulu edukasi hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman trader yang pemula. Apa yang sudah saya sampaikan ini bukan untuk jadi patokan teman-teman dalam melakukan trading, tapi inilah teknik-teknik yang saya lakukan, emosi-emosi yang terjadi saat trading yang saya lakukan. Jadi kembali lagi,
untuk melakukan trading itu bukan hanya jago atau hebat menganalisa, tapi hebat juga mengontrol psikologi si trader itu. Nah, ketika itu sudah balance, profit konsisten itu ya bisa terjadi sampai 99%. Ya. Jadi itulah sharing saya, dan teknik saya melakukan trading di pasar yang agresif. Sampai ketemu di lain waktu, dan salam sukses.